Halo, wah kembali lagi bersama aku Tarot Funju. Apa kabarnya Pirsol? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin. Oke, kita akan coba pilih kartu lagi. Itu temanya tentang apa sih yang buat mereka iri kepada kamu, ya. Siapa sih orangnya dan dia seperti apa sih gitu. Nah, ini lebih mengarah kelebihan kamu ya dan apa sih yang mereka irikan dari diri kamu gitu. Nah, aku ingatkan kembali ini sifatnya general reading, artinya masih pembacaan umum secara online ya, secara melalui video online. Jadi, wes aja nonton video aku dan jangan dibawa baper aja, oke? Okay? Nah, di depan aku ada 3 tebaran pel. Ini pel pertama, pel kedua, pel ketiga, atau grup A, B, C. Boleh dipilih sesuai gambarnya kali ya, atau instingnya kamu gitu. Aku saranin sih satu aja ya, jangan lebih dari satu gitu. Ya bagusnya sih satu ya, lebih spesifik. Oke Pirsol, kalau misalnya udah ya, kalau misalnya belum boleh di pause aja. Kalau udah aku akan mulai di pel pertama. Oke. Nah, halo Pirso, untuk pel pertama nih atau grup A. Apa sih yang orang lain irikan kepada kamu ya? Mereka itu iri kenapa sih kepada kamu nih untuk pel pertama ini? Di sini ada ikon it was my time to go ya. Ada saatnya kamu pergi dari keadaan yang kurang enak kali ya. Nah, kita akan ngelihat di sini kartunya seperti apa sih? Kartunya udah aku shuffle ya. Tara, banyak ya kartunya. Jadi ini bener-bener aku shuffle, aku kocok tanpa pilih-pilih ya. Jadi aku susun dulu seperti biasa, nanti akan aku paparkan. Oke. Sararang, wah, pel pertama enak banget nih energinya nih. Jadi ya mereka itu iri kepada kamu adalah kamu itu orangnya dapat dipercaya gitu. Kamu itu orangnya jujur gitu. Nah, bisa dikatakan di sini di Empress. Entah kenapa ya, pel pertama ini selalu hidupnya tuh terjamin bagus deh gitu. Selalu hidupnya itu dipenuhi dengan mujur terus ya, mujur terus kehidupannya, mujur terus langkah-langkah visi misinya gitu. Ya apapun yang kamu capai ya, apa yang kamu tuai pasti hasilnya itu akan bagus gitu ya. Nah, mereka iri di sana ya. Mereka iri ketika ngelihat kamu itu layaknya apa ya? Layaknya dikasih semesta itu benar-benar bagus jalan hidupnya kamu gitu. Kemudian ada juga di sini ya, kemungkinan besar ya sebagian salah satu ini mereka iri kepada kamu karena kamu mungkin ya berada di keluarga yang cukup bisa dikatakan baik ya, berada di keluarga yang menjamin kamu dalam apapun itu ya, baik materi, baik tentang kasih sayang juga gitu ya. Apapun itu yang kamu rasa punya semuanya, nah mereka iri kepada kamu di sana gitu. Ini lebih mengarah soal fisik kamu ya. Mungkin kamu tipe yang suka memperhatikan fisik, memperhatikan fashionnya kamu gitu. Karena aku ngerasa ini bagi yang cewek ya, dia iri kepada kamu karena kamu orangnya stylish banget. Begitupun juga cowok yang nonton di sini gitu. Ya, ini lebih mengarah kamu seperti tipe-tipe ratu, tipe-tipe putri, atau tipe-tipe raja ya, yang diperhatikan banget soal bajunya kamu, stylishnya kamu, hidupnya kamu, apapun itu ya. Mereka iri di sana. Dan aku ngerasa per satu ini, tipe-tipe kamu ini adalah tipe, kalau dari bahasa sekarang ya, kalau di bahasa sekarang itu yaitu kamu orangnya estetik banget sih gitu. Ada sedikit energi di mana kamu itu estetik juga ya orangnya ya gitu, dan unik juga gitu ya. Oke, kemudian ada Knight of Pentacle di sini. Aku ngerasa pertama ini mereka iri kepada kamu karena ya kamu adalah orang yang dapat dipercaya. Kamu bisa menghandle hidup kamu sendiri. Ya, apapun yang kamu handle dalam diri kamu, kamu nggak ketergantungan kepada mereka.
kamu selalu berhati-hati yang mana yang fake, yang mana juga di sini yang bener-bener real ya hatinya gitu. Kamu udah tahu betul. Nah, kamu berhati-hati di sana. Mereka iri kepada kamu karena kamu itu selalu tepat ya, selalu tepat prasangka kamu, selalu tepat intuisi kamu gitu. Jadi jalan kamu mujur-mujur aja di sini. Apalagi soal keuangan kamu ya, gitu. Nah, sedikit ada magic di sini. Aku nggak tahu ya, entah kamu tipe yang ada sedikit magic, tipe-tipe yang indie home kali ya, indie home, tipe yang punya koneksi jiwa kepada semesta gitu. Jadi pembawaannya itu instingnya kuat ya terhadap semesta ini gitu. Itulah yang mereka irikan kepada kamu gitu. Nah, bicara tentang kesetiaan atau energi romantisme dalam hubungan percintaan, aku ngerasa mereka iri terhadap kamu karena kamu tipe yang susah dilupakan gitu ya. Baik itu mungkin kamu punya ex mantan ya, jadi kebanyakan nih untuk pertama ini mantan-mantannya kamu selalu mencari kamu padahal udah bener-bener berakhir ya, bener-bener berakhir hubungan kalian dulu, ya tiba-tiba mantan kamu nongol gitu karena energi kamu itu patut untuk diketergantungan sama kamu gitu ya, yang dimana mantan kamu itu nyaman sama kamu, nyaman sama kondisi kamu yang apa adanya juga gitu. Mereka ketergantungan sama kamu. Oke, jadi ini dalam kondisi romantisme ya, percintaan, mereka itu seakan-akan gak bisa lepas dari kamu gitu ya. Oke. Kemudian ya yang udah aku bilang ada pure magic, insting kamu kuat ya. Kemudian ada expected income. Aku ngerasa pertama ini lebih lebih kencang energi kreativitasnya mungkin dari sosial media. Income ini bersifat yang dapat uang dari sosial media, dapat uang dari hasil kreativitasnya dia sendiri gitu ya, karena di sini ada unexpected income ya, rezeki tak terbatas, uang yang masuk terus gitu ya. Bisa jadi kamu tipe-tipe tipe-tipe berjualan mungkin ya, berjualan ada marketplace-nya sendiri gitu, juga bisa di sosial media gitu. Nah, bicara tentang marriage di sini, aku ngerasa mereka iri kepada kamu kalau misalnya kamu udah menikah nih sama orang yang kamu cintai. Mereka iri kenapa sih kamu mendapatkan cinta yang benar-benar kamu mau gitu. Nah, mereka iri dengan hubungan kalian yang terlalu goals banget mungkin kali ya. Ya, mereka iri terhadap hubungan kalian dan juga mereka iri terhadap mungkin pasangan kalian di sini. Kenapa ya plus satu ini bisa banget mendapatkan pasangan yang sesuai gitu, kayak drama-drama Korea yang sesuai dengan apa maunya kita gitu. Bisa jadi gitu. Oke. Aku sempat speechless lah ya, sempat kaget aja untuk pertama ini. Ya mereka itu yang dimana suka iri terhadap lebih mengarah energi duniawinya kamu sih, energi apapun yang kamu rasa itu ada di dalam diri kamu. Nah mereka nggak sanggup melihat bahwa kamu itu selalu bisa mencapai itu semua gitu ya, kamu bisa mendapatkan itu semua gitu. Dan juga ini yang belum, Kak kalau misalnya belum menikah nih gimana ya Kak kalau tentang marriage ini. Nah bisa jadi aku ngerasa mereka iri terhadap kamu karena kamu udah mendapatkan pasangan yang sesuai, ataupun di sini kalaupun kamu lagi single ya. Nah ada masanya nanti mereka iri terhadap kamu karena di pernikahannya kamu itu bener-bener bagus mungkin ya, acaranya itu bagus, mewah gitu ya, persepsi kalau nggak salah ya, aku lupa. Intinya acara kamu itu bener-bener wah banget ya, dianggap mereka nantinya, prediksinya seperti itu. Nah mereka iri di sana, atau bisa jadi pasangan kamu tipe-tipe yang masuk dan sesuai dengan keinginan kamu. Nah mereka iri di sana gitu, punya pasangan yang setia, yang pasangannya bisa diandalkan juga, pasangan yang loyal gitu ya. Ini baik cewek ataupun cowok ya yang nonton pertama ini. Kemudian mereka iri terhadap kamu karena kamu punya circle lingkungan yang positif, yang nyambung di kamu, circle lingkungan atau circle pertemanan yang elit ya,
value-nya tinggi, yang elegan gitu ya, yang bisa stylish juga gitu. Ini bagi yang cewek mungkin mereka iri terhadap kamu karena kamu punya circle pertemanan yang kece-kece gitu ya, rambutnya suka warna-warni juga gitu, mungkin stylishnya juga warna-warni juga. Itu sih lebih mengarah anak-anak Jakarta banget gitu ya, anak-anak yang kece banget kalau dari bahasanya anak sekarang gitu. Mereka iri melihat circle pertemanan kamu, kok kamu selalu ada ya orang yang nyaman teman sama kamu. Gimana sih caranya kayak kamu ya mendapatkan pertemanan yang kece, yang asik gitu, kayak kamu ini. Karena mereka ngelihat kamu itu selalu selalu happy, selalu bisa dikatakan hedon banget dunianya gitu ya, kehidupannya selalu dilancarkan aja gitu, punya teman-teman yang selalu mendampingi kamu. Mereka iri di sana sih gitu. Untuk file pertama udah kelihatan ya, aku ngerasa mereka iri terhadap kamu, yaitu kamu luar biasa banget nih file pertama ya. Oke, kita next lagi di sini. Apa sih yang mereka irikan kepada kamu? Ini lebih mengarah sifat kamunya, ini kan lebih mengarah stylish nih gitu, keadaan kamunya. Kita lihat di sini ada energi nyaman yang udah aku bilang. Kamu bikin nyaman ya pertama ini. Kok bisa banget kamu bikin nyaman gitu. Jadi jarang-jarang kamu di sini punya masalah sama orang. Kalaupun ada masalah ya kamu di sini mempercepat untuk kondusifnya. Jangan lama-lama bermasalah dengan orang, itu kan nggak baik juga sih ya gitu. Jadi kamu bikin nyaman lah, orang betah berada di dekat kamu gitu. Kamu orangnya adil di sini. Apapun itu kamu orangnya adil dan bener-bener fair orangnya ya. Ya, adil ke teman, adil ke pasangan, adil pun juga sama keluarga. Kamu tipe yang bisa membagi waktu dan manage dengan adil sih. Oke. Apa sih yang mereka iri kepada kamu? Kamu itu orangnya bener-bener totalitas ya. Kalau punya kerjaan kamu rajin banget di sini. Makanya kamu mudah kaya mungkin ya, mudah menjadi orang yang tipe yang serba ada mungkin ya, orang yang tipe-tipe orang rich ya, yang rajin, yang kaya gitu ya, rajin akan tanggung jawabnya, ataupun rajin kepada diri kamu sendiri gitu. Yang udah aku bilang, ini jujur, ini kartu ini sebenarnya banyak banget nih kartunya. Tuh, kartunya banyak nih. Ya, aku nggak pilih-pilih, bener-bener aku ambil gitu secara keseluruhan. Kamu orangnya cerdas ya, pel 1. Bener banget, mereka iri terhadap kamu. Mungkin kamu dulunya suka termasuk 10 besar dari sekolah mungkin kali ya. Kamu tipe yang nggak bener-bener bodoh banget gitu. Kamu pintar, cerdas, dan enak sih gitu. Ya, kita next lagi. Ini tipe-tipe kamu cantik gitu ya. Mereka iri terhadap kamu. Kebanyakan pel 1 ini orangnya cantik-cantik ya. Orangnya kayak tipe-tipe udah berada gitu loh. Udah berada dan cukup materinya, cukup kekeluargaannya, enak aja gitu. Merupakan cantik ya. Kalaupun cowok di sini udah keren gitu kamunya gitu. Dari sananya mungkin ya. Oke. Kita lanjut di sini. Zodiak yang berdealing dengan kamu, ini bisa jadi zodiak kamu atau zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Ada zodiak Virgo. Halo Virgo. Di sini ada Gemini. Gemini halo, ada Aries nih, Pisces. Kemudian di sini ada Leo. Leo halo, ada Sagittarius. Oke, segitu dulu ya readingan aku. Semoga kamu suka nih. Jangan lupa di like, di subscribe juga yang baru gabung, dan juga di komen. Ya, aku next ke pel berikutnya, and bye-bye. Halo Pirsol, wah untuk pel 2 di sini atau grup B. Apa sih yang mereka irikan kepada kamu ya? Pel 1 bener-bener bagus banget, udah aku reading ya, energinya masih kerasa di aku. Nah, siap-siap nih pel 2 nih. Ini sebagai icon kartunya doang sih di sini. Ada My Dad was painless ya. Please don't worry or hold on to guilt. Intinya gimana ya? Tuhan itu membuat kamu itu energinya menjadi seseorang yang spesial gitu ya di mata Tuhan. Ya, kamu itu udah di checklist betul sama Tuhan bahwa kamu adalah
keseimbangan dari alam semesta sih. Makanya kamu dilahirkan spesial ya. Oke, kita next lagi kartunya. Tara, PL 2 udah aku shuffle kartunya tanpa aku pilih. Seperti biasa, aku susun dulu kartunya ya. Jadi nanti akan aku paparkan. Wah, PL kedua atau grup B nih. Ya, yang penasaran nih. Aku ngerasa ini berbeda banget ya dari PL 1. PL 1 itu lebih mengarah ya irinya kepada hal-hal duniawi. Tapi ini beda nih PL 2. Kita mulai dari Five of Pentacle dulu kali ya. Jadi PL kedua, mereka iri kepada kamu karena kamu tipe yang penyabar. Nggak tahu kenapa nih, PL 2 ini lebih banyak golongan darah A, AB, atau B kali ya gitu. Ya, yang banyak penyabar itu menurut aku golongan darah A sih, lebih rentan golongan darah A gitu ya. Bisa juga di sini AB gitu. Nah, kalaupun nggak berkaitan dengan golongan darah pun, aku ngerasa emang kamu sejatinya adalah pure orang penyabar sih. Ya, kamu penyabar. Five of Pentacle ini artinya adalah energi survive ya. Kamu bisa bertahan di segala kondisi gitu. Ya, kamu mencoba berbagai cara agar bisa bertahan ya, walaupun lagi sulit banget keadaan kamu. Ya, mulai dari lahir ini atau mulai dari perkembangan kamu lahir ya, mungkin di tahun 5 tahun dulu ya, sampai sekarang aku ngerasa mereka iri terhadap kamu karena kok bisa ya kamu itu sesabar itu ya sama keadaan kamu, kok bisa ya kamu bisa ikhlas sama semuanya di sini. Nah, mereka iri terhadap kamu itu bisa bertahan ya, mereka itu nggak bisa bertahan di kondisinya kamu gitu. Kamu bisa sekuat itu gitu, ada energi mental dan pribadi yang kuat di sini ya. Mereka iri terhadap kamu bisa survive dalam keadaan apapun gitu ya, kedua. Wah, bagus banget nggak sih ini? Nah, kita lanjut, ada Four of One. Four of One ini berkaitan dengan energi relationship ya, atau hubungan kamu dengan pacar, hubungan kamu dengan keluarga. Nah, kamu tipenya bisa bikin nyaman gitu loh. Orang kalau misalnya deket sama kamu ya, sekitar mungkin baru deket nih, baru kenal nih mungkin ya, sekitar 15 menitan atau 20 menitan lah, orang deket sama kamu, ngobrol sama kamu, udah ngerasa nyaman aja gitu. Kamu punya aura yang dimana bikin orang nyaman dan betah banget nih sama kamu. Dan bisa jadi pasangan kamu juga ya. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan, kamu tipe-tipe yang udah punya someone ya di sini ya, mungkin pacaran ataupun udah berumah tangga. Aku ngerasa orang yang menyayangi kamu ini benar-benar ingin mencap kamu atau mengikat kamu secara kokoh ya di sini. Nah, mereka udah ngehalu aja bahwa ini nih tipe yang aku cari selama ini, yaitu kamu PL 2 gitu. Nah, mereka iri terhadap kamu bahwa kamu itu sebagai orang yang bisa diandalkan, yang bisa secure ya dalam apapun gitu. Jadi kebanyakan nih PL 2 ini, kamu tuh banyak berdealing dengan orang yang gerasak gerusuk gitu ya. Jadi jadi seimbang. Kamunya di sini tipe yang secure, yang adem, ayem gitu, yang penyabar. Nah, kamu ketemu kebanyakan nih PL 2 ini ketemu sama orang yang rese sih, yang jahil, yang gerasak gerusuk, gak bisa diam. Jadi mereka itu nyaman di dekatnya kamu. Nah, mereka iri, kok kamu bisa sesantai itu sih gitu ya, kok kamu bisa ya biasa aja gitu ya, aku udah biasa gitu sama apapun gitu, aku udah terlatih dulunya gitu ya. Jadi pembawaan kamu tenang, damai, dan udah menjadi sosok inspirasi yang dianggap sebagai orang yang tenang aja dan jangan banyak pikiran. Karena ini tipenya ya, kamu tahu sendirilah bahwa kamu udah menjalani pahit manis hidupnya, sebuah hidup ya, apapun lah itu intinya, kamu udah tahu rasanya gitu ya. Tipe-tipe kamu adalah tipe yang spiritual ya, spiritual gitu, tipe yang gak terlalu duniawi banget sih. Nah, mereka iri terhadap kamu karena kamu itu biasa aja nih, kamu diam aja di rumah, kamu adalah pribadi yang menurut aku sabar orangnya, tapi kok selalu aman sih ya, selalu aman, rezeki kamu juga aman, rezeki kamu juga pas, nggak bisa dikatakan nggak terlalu miris banget rezekinya gitu, nggak terlalu naik banget, tapi aman lah gitu. Nah, mereka iri terhadap kamu karena kamu itu kebanyakan ya, PL 2 ini adalah orang yang secure sih, nggak banyak masalah sama orang, nggak
menimbulkan masalah, nggak mau terlibat permasalahan sama energi official yang terlalu official banget gitu. Nah, pile 2 ini bisa secure sama keadaan keamanan gitu. Oke, kemudian ada past life relationship. Kalau dalam segi percintaan, kekeluargaan yang udah aku bilang ini, kamu tuh tipe yang kalau bisa dibilang mungkin kamu lahir ke dunia ini di 2 kali gitu. Tipe-tipe kamu ini ada energi jiwa yang dimana kamu itu dulunya sempat tumbuh atau sempat hidup di masa lalu, mungkin ya kamu bereinkarnasi sekarang, jadi kamu hidup lagi nih di zaman sekarang gitu ya. Contoh, jiwa kamu pernah hidup di tahun 190 sekian gitu ya, jadi kan sekarang udah tahun 2023 nih, atau mungkin kamu kelahiran tahun 90-an, tahun 2000-an, nah kamu lahir gitu. Nah, kamu udah punya jiwa yang dimana udah mengenali dunia, udah mengenali earth ya, bumi ini gitu. Gimana mestinya harus menjalani dunia ini bagaimana gitu. Kamu udah tahu jalannya harus gimana sih gitu. Jadi kemungkinan besar mereka iri terhadap kamu karena kamu tipe suka fleksibel sama orang, suka bikin orang itu nyaman dan bikin orang itu nggak mudah move on terhadap sisi baiknya kamu sih. Ya, di sini ada energi hijau, bajunya hijau itu ya menurut aku sih tipe yang susah move on sama diri kamu yang sensual ini. Ada sedikit energi kamu tuh sensual ya. Nih, energi hijau, sensual, dan kamu secure, aman gitu. Oke. Jadi kemungkinan besar mereka iri terhadap kamu. Kamu itu punya jiwa di masa lalu gitu ya. Kayak orang yang udah old soul gitu loh. Old soul. Jiwa yang udah berpengalaman ya, jiwa tua gitu yang udah berpengalaman dan udah tahu betul dunia ini kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut deh. Di sini ada energi thankful for gitu ya, gratitude, rampage, list 10 things di sini ya, 10 things you're thankful for. Intinya di sini kamu orangnya pandai bersyukur lah di sini. Orangnya nggak terlalu banyak nuntut gitulah gitu. Contoh ya, aku pengennya nih gitu 2 hari lagi atau 2 minggu lagi bener-bener totalitas banget untuk beli HP nih. Apapun itu akan aku usahakan beli HP-nya gitu, minjem duit kayak ke teman gitu, atau minjem lah intinya ya kan, banyak minjemnya di sini. Nah, kan ada kebanyakan orang ya terlalu bener-bener mengikuti apa yang dia mau. Nah, kamu tipenya enggak gitu. Kamu mudah bersyukur sama hal-hal kecil. Contoh, ya udahlah HP ku kayak gini aja ya. Yang penting kan HP-nya bisa dimanfaatkan gitu. Kamu ngerasa ya apa yang kamu punya itu malahan harus punya investasi dan punya punya kegunaan di sana. Ya, contohnya kamu punya HP nih. Nah, punya HP kamu ini bisa membalikan modal untuk beli HP yang barunya lagi. Contoh, kamu punya HP 2 jutaan gitu ya. Nah, kamu ngerasa HP 2 jutaan ini bisa balikin modal dan bisa menguntungkan kamu untuk mencari uang di sana gitu ya. Oke, apa adanya aja, dan kamu ngerasa ya jangan terlalu ngikutin gengsi juga sih gitu. Kamu berharap jadi orang yang apa adanya, sederhana itu udah cukup sih. Karena orang yang terlalu wah banget ya, terlalu over sama duniawi, menurut aku sih bosan dan udah menjadi energinya nggak bermakna lagi. Nah, kamu ngerasa sederhana itu banyak maknanya loh gitu. Ngerasa kerasa ya perjuangan kita untuk pengen punya itu gitu, terasa gitu perjuangannya gitu. Kamu mudah menulis hal-hal yang bikin kamu bersyukur dari umur sekarang ini sih. Mudah bersyukur gitu ya. Apapun itu kamu mudah, energinya sederhana ya, apa adanya gitu. Oke, kita next lagi. Nah, mereka iri terhadap kamu, nggak tahu kenapa ya. Entah itu kamu umur di usia sekarang, intinya sekitar ya, kebanyakan yang nonton aku di usia 20 ke atas ya. Intinya official person ini kok PL2 lama-kelamaan menjadi orang yang terpandang ya, yang punya integritas yang tinggi. Orangnya official person, yaitu orangnya
udah official gitu, udah bermartabat tinggi gitu. Kalaupun di sini nggak bener-bener ada jabatan ya, PL2 ini, mereka iri terhadap kamu karena kamu adalah orang yang udah disegani gitu loh. Nggak tahu kenapa. Dulunya kamu di sini kucil ya, kucil kucil gitu ya. Wajah kamu burik, wajah kamu nggak bisa dirawat dulunya waktu SD, SMP. Nah, kenapa nih sekarang mereka iri terhadap kamu? Kok bisa ya kamu bisa berubah sekinclong ini gitu, seglow up ini, jadi orang yang benar-benar rapih, yang benar-benar tertata hidupnya gitu. Disitulah mereka iri gitu. Ya, kamu tuh pantas disegani gitu. Jadi mereka agak energinya segan terhadap kamu karena mungkin dulunya tipe yang diasingkan gitu ya, dikucil karena sesuatu hal gitu. Nah, kamu kok adalah orang yang udah bener-bener harus disegani banget, padahal kamu orangnya apa adanya gitu. Kamu nggak punya mobil mewah, kamu nggak punya ini dan itu, tapi aura kamu tipe yang berkarisma, yang mudah disegani orang gitu. Karena kamu punya integritas, kamu jujur, kamu menilai, kamu mengikuti apa yang benar dan tidak mengikuti apa yang salah. Atau bisa jadi ya kamu tipe yang mudah dipercaya dan mudah diikuti cara inspirasi kamu ngeliat dunia ini gitu. Lovers, dari segi percintaan mungkin ya mereka iri terhadap kamu kalau misalnya kamu udah pacaran ya, udah berhubungan dengan someone gitu. Bisa jadi orang yang kamu cintai ini, mereka iri, kok bisa ya kamu ketemu sama cinta sejatinya kamu tuh tipe yang menurut aku mungkin ya hanya kamu dengan orang yang kamu fokuskan aja gitu ya. Kamu tipe yang nggak mengumbar-umbar cinta di sini. Kamu tipe yang kalau udah cinta ya mainnya berduaan aja gitu, jangan perlu diumbar banget sih ya. Mereka iri terhadap kamu karena energi cintanya kamu aman. Kamu tipe yang enggak banyak mantan ya, tipe yang setia gitu ya. Mantannya cuma 1-2, 1-2-3 orang aja gitu, atau 2 orang aja. Kamu tipe setia dalam percintaan ya. Percintaan kamu bagus, percintaan kamu di sini dianggap aman ya, dilindungi, dan jalan untuk percintaan kamu itu ada aja jodohnya gitu. Jodohnya itu lama gitu ya, kamu dengan someone ini gitu ya. Mereka iri terhadap kamu karena kamu udah selalu mudah mendapatkan orang yang setia nih gitu. Nah, mereka iri di sana. Nah, berbeda kepada orang-orang di sana gitu. Gak tahu kenapa orang-orang di sana atau teman-teman kamu ngerasa, kok aku nggak semulus percintaan kamu ya gitu. Kok aku ngerasa ya baru sebentar doang nih, 2 minggu doang aku udah putus sama ini orang gitu. Tapi kok kenapa kamu di sini ngerasa udah tepat ya, kamu pandai mencari gitu. Kamu adalah orang yang menurut aku di sini mereka iri. Kamu itu tipe yang kalau udah jalan sama satu orang itu benar-benar komitmen. Apa sih rahasianya gitu untuk menemukan orang yang tepat di sini? Nah, mereka salah di sana gitu. Mereka cenderung salah pilih orang gitu ya, atau nggak bisa masuk ya terhadap intuisi jodoh. Nah, mereka nggak ada di sana. Tapi aku rasa kamu tipenya yang udah punya insting ya, punya koneksi ya, ini jodohnya aku nih gitu. Nah, mereka iri di sana karena kamu tepat sasaran, tepat pilihan, dan jarang-jarang jarang-jarang bermasalah sama percintaan juga bisa di sini ya. Atau kamu nggak suka nge-expose energi cintanya kamu gitu. Ada masanya kamu di sini fokus ke diri kamu dan fokus juga ke percintaan kamu. Atau bisa jadi di sini mereka iri terhadap kamu karena kamu orangnya jiwanya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, kamu tulus orangnya gitu. Oke, next lagi. Jadi mereka iri terhadap kamu, jarang-jarang ya orang di sini ngomong kebun binatang terhadap kamu. Jadi jarang orang yang menyumpahin kamu, jarang orang ngomong yang nggak pantas untuk kamu. Kamu tipe yang harus diomongin sopan di sini. Anda siapa gitu ya? Ya, Anda jangan kelewatan dong. Nah, tapi kebanyakan orang ya, dogi kau gitu ya. Dogi semua
kebun binatangnya itu keluar. Nah, tipe-tipe kamu ini tuh jarang diperkatain kayak gitu. Oke, mereka iri di sana. Awaken your authentic self and be true to you. Aku ngerasa mereka iri terhadap kamu itu menjadi diri kamu sendiri gitu loh. Kamu apa adanya, kamu nggak tipe yang nggak suka bermasalah dengan orang dan berdrama dengan orang. Kamu tipe yang ya inilah gue gitu. Kamu menjadi pribadi sendiri dan kamu menemukan jati diri sendiri gitu. Jadi kebanyakan orang di luar sana ya, kalau untuk mencapai sesuatu ini kan ada banyak strategi dan mereka kebanyakan sebagian sih mereka itu fake gitu ya. Mereka itu melakukan segala cara untuk apa yang dia mau. Nah, kamu berbeda, kamu tipenya ya udah inilah gue gitu. Ya perihal kalau misalnya itu rezeki gue ya syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Kamu nggak memusingkan itu. Nah, mereka iri di sana, iri banget di sana. Mereka melakukan segala cara untuk fake nih, untuk apapun lah, untuk duniawi. Mereka melakukan segala cara ya, tapi nggak berhasil merekanya gitu. Nah, berbeda dengan kamu duduk diam, kamu menjadi apa adanya, tiba-tiba rezeki nongol ke kamu gitu, bukan ke mereka. Ya, itulah yang namanya energi, yang dimana ketulusan itu penting. Ya, ketulusan dan rasa syukur ya, rezeki itu pasti ada dan ikhlas. Kamu di sini energinya apa ya? Kalau bahasa aku ya, aku lupa di sini. Energinya ikhlas dan surrender aja di sini ya, surrender, menerima gitu ya. Itulah ya rezeki kamu dan energi kamu. Oke, kita next lagi file 2. Bagus banget ya, aku ngerasa aduh file 2 gitu, syukur ya gitu. Kita next lagi, apa sih yang mereka iri terhadap kamu, yaitu kamu mahal dan anggun. Ini bagi cewek ya. Kalaupun cowok mungkin kamu energinya auranya mahal gitu, auranya mewah gitu ya. Lanjut, di sini kamu minder. Mereka iri terhadap kamu karena entah itu ya, dia kalau udah di dekat kamu nih ciut nyalinya, minder dia di dekat kamu gitu. Atau bisa jadi mereka iri terhadap kamu karena kamu dulunya pernah minder ya, sekarang udah glowing, bisa jadi kayak gitu. Bisa vice versa juga gitu, bisa jadi mereka ya deket sama kamu tiba-tiba nyalinya ciut dan minder gitu, nggak percaya diri. Oke, berguna yang udah aku bilang. Mereka iri terhadap kamu karena kamu adalah person yang berguna sih, bukan person atau orang yang nggak berguna. Kamu adalah tipe orang yang ini gue nih, seluruh badan gue ini berguna gitu ya. Kita next lagi di sini, kuat mental. Bener yang udah aku bilang, sumpah ini kartunya banyak nih, aku nggak bohong. Nih, kartunya banyak banget. Aku pilih loh. Tuh pilih, ambil secuit-cuit gitu, dan aku shuffle juga kartunya. Nggak aku pilih-pilih, dan ini masuk gitu. Kuat mental yang udah aku bilang. Kamu alim dan taat yang udah aku bilang ya. Jadi jarang orang nyumpahin kamu dogi kau gitu ya, marmut kau gitu ya, monyet kau gitu. Jadi jarang orang nyumpahin kamu. Kamu tuh tipe yang menurut aku sih bisa dikatakan alim atau taat lah pembawaannya. Walaupun kamu di sini nggak bisa dikatakan aku nggak taat ibadah kok kak gitu. Aku suka bolong-bolong juga ibadahnya gitu. Jadi kamu itu terkesan kayak gimana ya, yang manut-manut aja sama kultur budaya kamu gitu. Oke, ini yang terakhir ya, ketergantungan yang udah aku bilang bikin nyaman ya. Oke, kita next lagi di sini. Zodiak yang berdealing dengan kamu ada 6 di sini. Ya, ada Scorpio, kemudian ada Capricorn, ada Aquarius, ada Cancer, Taurus, ada Libra ya. Aku ngerasa di sini ada 2 zodiak yang kurang di sini. Yang pertama zodiak Virgo juga sama zodiak Leo ya yang kurang. Tapi aku ambilnya 6 di sini. Ya. Oke, jadi segitu dulu PL2. Thank you so much nih yang udah nonton aku, dan yang baru gabung boleh di subscribe lah ya, di like juga, di komen juga nih ya. Aku akan next ke PL berikutnya. Thank you so much and bye bye. Halo Pirsol, wah kita lanjut ke PL ketiga atau grup C ya. Mereka iri kepada kamu itu apa sih dari diri kamu ya?
Ini ada icon we will be together again, kita akan bersama lagi ya. Ini sebagai icon doang sih. Pel 3 kita akan lanjut ya. Kartunya udah ke shuffle nih tanpa aku pilih-pilih. Aku susun dulu kartunya ya seperti biasa. Jadi kita next nanti. Cara, wah pel 3. Aduh, pel 3 ini kuat banget ya, pel 3 ya, kuat. Pel 1 berbeda juga nih. Ya, pel 1 lebih mengarah keluarga dan kehidupannya bagus aja, terjamin. Pel 2 juga enak juga nih, berbeda-beda. Pel 3 ini aku ngerasa ya, mulai dari Two of Pentacle dulu. Ya, mereka iri terhadap kamu karena kamu orang yang nggak mau tahu ya, orangnya agak bomat, orangnya apatis sama masalah. Ya, bukan kamu di sini nggak suka mengatasi masalah, tapi kamu tipenya bener-bener seimbang dan bener-bener pengennya seimbang, stabil semuanya, pengennya terkendali semua dan aman gitu. Ya, kamu pengen di sini keuangan kamu aman, mental kamu aman, kesehatan kamu aman gitu ya. Apapun yang ada di dalam diri kamu semuanya aman dan seimbang ya. Nah, mereka iri terhadap kamu karena pel ketiga ini kok jarang-jarang ya punya masalah gitu. Aku ngeliat pel 3 ini entah kenapa ya hidupnya itu benar-benar seimbang dan kayak flat banget gitu. Flat, nggak ada tantangan, nggak ada hal-hal yang bikin greget juga. Jadi mereka iri terhadap kamu karena jiwa kamu seimbang di sini. Kok bisa ya pel ketiga ini bisa senyaman itu dan bisa setenang itu gitu. Ya. Oke, atau busa atau bisa jadi ini mereka iri terhadap kamu karena energi materi ya. Ini lebih mengarah materi, kerjaan, energi karir juga bisa. Ya berbeda banget nih pel 1 pel 2. Pel 2 lebih mengarah sifat dan pribadi ya. Nah, pel 1 lebih mengarah keluarga dan hidupnya nyaman gitu. Nah, ini pel 3 ini lebih mengarah energi karir sih. Ya. Oke, Ten of Sword. Aku ngerasa mereka iri terhadap kamu karena kamu itu orang yang terlalu kritis gitu loh, terlalu kritis dan terlalu harus perfeksionis ya. Jadi mereka iri terhadap kamu karena kamu serba bisa dan serba cepat tanggap, serba cepat bisanya gitu, serba cepat memantau jangka panjang gitu daripada jangka yang sekarang. Ya, mereka iri terhadap kamu karena kamu tipe yang Ten of Sword itu artinya kritis dan perfeksionis ya. Nah, berbeda dengan mereka suka hilang benda gitu. Mereka suka nggak bisa menjaga benda, nggak bisa menjaga apapun yang dia miliki gitu ya. Mereka ceroboh di sana. Nah, pel 3 itu orangnya tertata rapi gitu, orangnya pandai struktur gitu ya caranya gitu. Ya, udah udah kebayang aja nanti kedepannya harus kayak gini nih, pasti kayak gini nih gitu ya. Nah, kamu perfeksionis di sana gitu ya. Oke, kalau lanjutin di sini ada energi kartu retreat. Retreat itu artinya apa ya? Energi istirahat kali ya. Kalau dalam hubungan percintaan, romantisme, mereka iri atau lawan jenis kamu iri terhadap kamu karena kamu nggak membutuhkan cinta banget ya. Kamu tipe yang apa itu sih cinta bullshit banget sih gitu. Ya ujung-ujungnya cinta pasti cerai gitu ya. Pasti nggak ada energi abadinya. Yang abadi itu adalah uang sih gitu. Uang bisa membahagiakan apapun gitu ya. Mereka iri terhadap kamu karena kamu nggak terlalu banget energinya emosional. Mungkin adalah sisi hatinya kamu kan punya hati ya sebagai human gitu, sebagai manusia. Kamu punya hati, kamu punya belas kasih, tapi ini lebih mengarah relationship sih. Kamu nggak terlalu mementingkan percintaan dulu kali ya. Kamu lebih mengarah ya pengen santai dulu aja sih sama percintaan, nggak terlalu prioritaskan orang yang aku cintai banget ya. Ini kalau misalnya kalian udah punya pasangan, aku ngerasa hubungan kalian benar-benar dewasa gitu loh. Retreat artinya mungkin sempat gagal juga ya dalam percintaan kalian dulu, atau punya trust issue dalam percintaan kalian dulu. Jadi ya pengen retreat dulu. Retreat tuh istirahat dan jangan dulu deh gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa jadi Kak, kalau misalnya udah punya pasangan gimana Kak? Nah, beda lagi ceritanya sih. Orang iri terhadap kamu kalau dari segi percintaannya kamu ya. Kamu tipe yang setia. Kalau benar-benar setia itu setia banget sih. Gitu. Ya, lanjut deh di sini. Ada step
out of comfort zone and try something new. Mereka iri terhadap kamu karena kamu nggak suka yang namanya di zona bener-bener nyaman. Itu yang bikin kamu stuck ya. Ketika kamu ngerasa, kak aku udah ngerasain kak zona nyaman ini kak, gimana ya caranya untuk menghilangkan habit ini kak gitu. Jadi intinya pak ketiga ini sarannya yaitu selalu bergerak ya. Kalaupun kamu di tempat tidur, kamu selalu bergerak aja, bukan bergerak dalam satu dalam satu jangkauan aja. Mungkin tangan kamu yang bergerak, intinya seluruh badan kamu yang bergerak gitu. Kamu harus sering jalan walaupun di dalam rumah, kamu harus sering duduk ya. Intinya kamu nggak bisa diam aja sih ya. Nah kamu di sini kalau misalnya terjebak nih di zona nyamannya kamu, seharusnya kamu di sini pergi ya dari zona nyamannya kamu. Nah mereka iri terhadap kamu bisa jadi mungkin kamu punya zona nyaman sendiri ya, punya dunia sendiri, kamu orangnya idealis, kamu orangnya tipe yang agak sedikit ansos, kemudian di sini mereka iri terhadap kamu karena kamu juga bisa jadi kamu orangnya nggak bisa diam secara pribadi, nggak bisa diam, harus kerja terus tuh. Occupation tuh artinya harus kerja dulu, entah itu menjahit lah, entah itu ini dan itulah gitu. Di sini ada energi menjahit nih, bisa jadi bertiga ini ada energi yang dimana suka membuat pola ya, suka menjahit atau mengatur sebuah pola juga bisa di sini gitu ya. Kamu lebih mementingkan energinya kerjaan dulu sih, kerja dan kerja. Kamu adalah tipe yang worker gitu ya, worker, selalu bekerja. Itu sih, mereka iri terhadap kamu karena mungkin kerjaan kamu oke, kerjaan kamu bisa dikatakan terpandang ya, atau kamu mungkin bisa jadi dunia kamu kok kerjaan terus ya, kamu kok bahagia ya di tempat kerja gitu, kok kamu di tempat kerja ngerasa suasananya itu seperti keluarga ya, bukannya di rumah tapi kamu kekerjaan gitu. Jadi banyak ya manusia itu kan aneh ya, ada di tempat ternyaman itu adalah di tempat kerja gitu ya. Ya tergantung di situasinya gitu. Kalau tempat kerjanya enak, gak toksiknya, kamu nyaman di sana. Mereka iri terhadap kamu karena ya mungkin kamu punya pekerjaan yang sesuai dengan passionnya kamu juga bisa gitu. Oke, jadi lanjut ya, energinya house. House ini artinya tentang rumah di sini. Mereka iri terhadap kamu karena kamu mungkin adalah orang yang bisa dianggap rumah. Rumah itu artinya setia mendengarkan keluh kesahnya orang gitu. Ya, kamu tipe-tipe yang gak suka menyebar energi perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu tipe yang minim akan curhat terhadap orang. Kamu memendam semuanya. Jadi kebanyakan orang yang banyak curhat ke kamu di sini. Kebanyakan orang ngebuang ngebuang masalahnya ke kamu, atau tempat tercurhatnya itu kamu. Kamu tipe rumah di sini, tempat ternyaman untuk ngebuang keluh kesah gitu ya. Nah, kamu setia mendengar di sini. Oke. Atau bisa jadi energi rumah ini kamu punya rumah yang mewah juga bisa ya. Udah di usia muda atau di usia sekarang kamu udah punya rumah yang dimana mereka iri terhadap kamu karena kamu totalitas orangnya, bener-bener yakin, bener-bener tertata gitu ya. Di umur sekian kamu harus bener-bener punya rumah nih. Jadi wajar ya, aku bener-bener terlalu tertutup, aku ngejar passionnya aku kerja keras di sini karena ya wajar ya gitu, pahami aja aku ya gitu ya. Aku ngerasa orang-orang harus paham aja sih sama kamu karena kamu tipenya bener-bener pengen ngejar target gitu loh. Oke. Lanjut deh, di sini ada X for help is doesn't make you weak. Mereka iri terhadap kamu karena kamu orangnya nggak tipe pengen dibantu gitu loh ya, nggak tipe pengen dibantu oleh orang lain, nggak tipe ketergantungan banget sama orang lain. Kan ada ya orang yang bener-bener ketergantungan sama seseorang gitu. Kamu tipenya ya udah gitu, welas asih aja gitu. Kamu tipe yang nggak mau ketergantungan banget sama sesuatu hal yang bisa dianggap nggak bisa kasih manifest ya, nggak simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu ya. Terkadang di sini mereka iri terhadap kamu, kok bisa ya PL3 ini jarang membutuhkan orang lain, jarang minta tolong ke kita nih gitu ya.
ke rekan kerja, ke teman sendiri pun, atau ke pasangan pun jarang minta tolong gitu. Nah, Pel 3 ini serba bisa ya, apapun bisa gitu ya. Jadi mereka iri terhadap kamu, kok kamu bisa melakukan sendiri, kok kamu bisa tahan sih sama pribadi kamu yang gak ketergantungan ini gitu. Kan kita makhluk sosial ya, jadi ya sedikit lah kamu minta tolong ke orang gitu. Jadi orang ini dianggap berguna bagi kamu gitu, bukan kitanya aja yang ngasih ke kamu gitu ya. Maksudnya bukan kitanya aja yang perlu kamu juga harus perlu kita dong gitu ya. Jadi mereka iri terhadap kamu karena itu kamu bisa semuanya dan kamu nggak membutuhkan pertolongan gitu ya. Karena di sini ya, ask for help artinya mintalah bantuan kepada mereka, jangan segan-segan gitu. Itu nggak membuat kamu turun drastis kok derajat kamu gitu. Tapi kamu beda mungkin ya, udah biasa untuk melakukan sendiri ya, jadi jarang minta bantuan ke orang lain. Disitulah mereka iri. Bisa ya gitu, ini orang terlalu kuat banget sih, kayak robot banget gitu ya, bener-bener robot antisosial gitu ya, nggak perlu minta bantuan ke orang lain. Aneh juga sih ya ini orang gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu bisa melakukannya sendiri, semuanya bisa teratur gitu ya. Oke, next deh. Apa sih yang mereka iri terhadap kamu nih, Pel 3 ya? Oke, di sini ada 6 kartu. Ya, ini lebih mengarah sifat dan pribadi deh. Mandiri, oh my god, ini bener-bener nyambung ya energinya. Ini sumpah kartunya banyak banget nih, nggak aku pilih-pilih buat apa juga, lama juga ya aku buat video. Tuh banyak nih energinya nih. Protektif, produktif ya, tapi kenapa harus mandiri dong gitu. Jadi ini berkaitan dengan kamu karena kamu tipe yang udah mandiri ya. Mandiri banget nih tipe-tipe Pel 3 ini nih. Labil. Ada sisinya kamu labil ya, atau orang labil ke kamu, atau bisa jadi kamu juga bisa labil juga ya. Sometimes kamu juga bisa labil sesuai dengan keadaan gitu. Ya mereka iri terhadap kamu karena kamu kok ngangenin ya. Ada lagi sisi labilnya kamu. Lanjut, di sini kamu adalah orang yang hangat ya kalau dalam energi percintaan. Mungkin ada sebagian besar Pel 3 kamu romantis ya sama pasangan kamu juga bisa. Nah, pasangan kamu iri terhadap kamu karena kok bisa ya kamu sehangat ini, seromantis ini gitu ya. Romantisnya mungkin dalam apa ya, bukan romantis secara benar-benar romantis ngasih kamu hadiah atau perlakuan yang manis. Ini romantisnya hangat, yaitu bikin nyaman gitu loh. Ya, pas tidur misalnya tiba-tiba dia selimutin kamu gitu ya. Ini bagi yang berumah tangga. Pas pacaran tiba-tiba dia ngambilin minumnya kamu ya, semacam kayak gitulah. Oke, kita next lagi. Ada energi bertanggung jawab ya. Dia iri terhadap kamu karena tipe kamu bertanggung jawab ya. Kalau misalnya udah kerja sekarang ya harus kerja dong gitu, jangan nunggu-nunggu lagi, jangan banyak alasan lagi ya gitu. Nah, tipe kamu kayak gitu, yang nggak mau banyak alasan dan harus kerja ya harus kerja gitu. Seakan-akan orang ngeliat kamu itu kayak orang yang robot banget sih, kerja pulang gitu ya, makan gitu berak kerja pulang gitu. Jadi agak kayak layaknya robot ya. Jadi Pel 3 ini harus hati-hati aja sih ya. Emang sih mereka iri terhadap kamu karena kelebihan kamu ini tipe yang bertanggung jawab, pekerja keras ya. Tapi di sisi lain kamu juga harus bisa aware deh. Aware itu artinya lebih peka lagi ya terhadap lingkungan gitu. Lanjut, pelit dan menggemaskan ya. Menggemaskan ini bisa jadi di sisi fisiknya kamu ada sedikit sifat yang menggemaskan, atau dari segi fisiknya kamu yang menggemaskan. Pribadi juga bisa ya, gemes nih pribadinya nih. Kemudian fisik mungkin pipi kali ya gemes gitu. Pelit, mereka iri terhadap kamu karena kamu mungkin terlalu perhitungan, perfeksionis yang udah aku bilang ya. Pelit lah sama keuangan kamu karena kamu di sini tipenya stabil nih. Stabil itu ke pasangan 20.000 ya. Ke keluarga di sini 20.000 ya gitu. Kamu memang benar-benar seimbang semuanya gitu, adil juga gitu ya. Ya itu sih intinya Pel 3. Lanjut deh, zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada zodiak Leo nih. Leo, mana nih Leo? Atau pasangan kamu juga bisa Leo ya. Ini bisa vice versa juga gitu. Entah itu zodiak kamu Leo atau dianya zodiak Leo. Ada Libra. Lanjut, ada Taurus. Ada Aries.
Ada Virgo nih, ada Capricorn. Tipe-tipe tanahnya kencang di sini nih. Emang benar ya. Earth sign di sini nih. Kemudian fire sign juga ada sih. Sebagian fire sign ada juga nih yang kayak gini. Oke, Libra sama Virgo. Oke, segitu dulu ya Pel 3. Thank you banget nih yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, di subscribe yang baru gabung nih. Jangan lupa di komen juga. Kalau ingin personal reading, lihat bio aku di bawah. Ya. Thank you so much ya. Aku rasa cukup sampai di sini, kurang lebih. Mohon maaf ya. Thank you so much. Thank you so much lagi deh. Jadi apa ya, stay aja terus bersama aku. See you next video and bye bye.